ulangannya adalah ulangan harian. Di dalam analisis itu ada 5, 6 sama soal. Jadi yang pertama, analisis hasil ulangan harian. Yang kedua, hasil analisis. Yang ketiga, absen remedial. Yang keempat, ketercapaian. Yang kelima, rekapitulasi dan analisis daya serap peserta didik. Dan yang keenam, soal yang kita berikan kepada anak. Jadi misalnya ada 10 soal yang diberikan kepada anak, nanti dia tidak tuntasnya. Kemarin berapa Ibu Min? 85% tuntas. 85. Ya, 85% ya Bu ya? Ya. 85% tuntas dari kelasnya. Berarti kita tidak usah memberikan remedial secara klasikal, gitu ya Bu ya? Halo Bu? Ya. Jadi yang 15% anak yang tidak tuntas itu tidak usah diberikan remedial, gitu ya Bu? Kalau dalam suatu kelas itu ketuntasannya 85%, maka tidak dilakukan remedial secara klasikal. Yang 15% itu adalah tetap dilakukan remedial tetapi secara individu. Oh, jadi kalau saya yang kemarin ini ya Bu ya, mohon dikoreksi di SMP 30, ini saya kemarin ngajar 91, 92, 93. Jadi ketuntasan anak itu ini kan 83%. Jadi otomatis 13% anak tidak tuntas. Kemudian saya gabungkan kelas 91, 92, dan 93 yang tidak tuntas. Nah, saya buatkan dia dalam bentuk klasikal. Jadi setelah tadi yang ini kita analisis hasil ulangan harian kelas 91, kemudian nanti 92, 93, terkumpullah jumlah anak. Kalau kemarin itu di 2016 ada hitungan kalau kita menganalisis gitu ya Bu ya, pernah ya Bu ya? Dibayar gitu Bu ya? Halo Bu? Ya, suaranya terputus. Ya Bu, lanjut. Oh, jadi kalau di 2016 dulu itu ada anggaran untuk membayar setiap kali kita remedial. Nah, jadi dulu ada hitungan jika 20 anak yang kita remedial, maka dihitung 1 kali pertemuan nanti kita mendapatkan anggaran sekian puluh ribu gitu. Nah, jadi gabungan daripada kelas 91 yang sudah dianalisis, ini kesulitan soal nomornya sudah terlihat, 92, 93, maka nanti direkap dalam absen. Nah, jadi kalau di bawah 20 anaknya yang kita remedial itu tidak terhitung. Nah, itu 2016 ya, ini cerita 2016. Maka kami ketika di 2016 itu membuat rekap seperti ini. Kita adakan 1 kelas remedial di luar daripada jam pelajaran, mulai dari kelas 91, 92, sampai 93 yang kita ajar. Terkumpullah dia 25 siswa. Nah, dia mengisi tanda tangan, kemudian nanti kalau dia tidak hadir, apa alasannya itu yang dibuat di keterangan. Langkah selanjutnya setelah kita mengadakan remedial,
kita akan menilai lagi. Nah, jadi kalau nilainya 60 ini di awal, kan kita berikan soal yang sudah pernah kita ujikan atau soal yang salah, maka nilainya 100 sehingga catatan ketercapaiannya itu 40. Nih. Jadi waktu melakukan remedial itu di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 misalnya jamnya pukul 13 sampai 14. Jadi data seperti ini ada. Nah, selanjutnya ini dia ada rekapitulasi dan analisis daya serap peserta didik. Ini yang file kelimanya. Oke. Nah, itu saja mungkin untuk analisis Bu Rani. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi yang diharapkan untuk di-download itu Bu Pio. Mana Bu Pio? Ya. Kan ya, ada 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran itu saja nanti yang di-upload. Sisanya yang 2018, 19, 20, 21 yang bukan 5 pelajaran kemarin itu nanti kita arsipkan saja setelah tanggal 20. Jadi yang dituntut untuk sampai tanggal 19 lah ya, bukan tanggal 20 sampai tanggal 19, itu guru IPA, matematika, bahasa Indonesia, apalagi 2 lagi Bu Pio? IPS, bahasa Inggris. Nah, IPS dan bahasa Inggris. Kemudian membahas kemarin pelajaran IPS dan bahasa Inggris, minta tolong RPP-nya diganti. Bu Pio udah koordinasi sama Bu Asnidar dan Bu Amel? Belum, Bu. Oh, jadi di sini sekaligus saya jelaskan saja mengapa diganti. RPP Bu Asnidar dan Bu Amel itu memang bentuknya sudah 1 lembar. Tetapi di kegiatan inti belum ada menunjukkan bahwasanya kegiatan Ibu itu adalah kegiatan daring atau kegiatan yang bukan tatap muka. Jadi minta tolong Bapak Ibu selanjutnya khususnya yang 2021 dan 2022 ini nanti di kegiatan pembelajaran baik itu di pendahuluan, inti maupun penutup, mungkin salah satu di antara 3 langkah itu Bapak Ibu harus munculkan. Apakah Bapak Ibu memberikan materi itu melalui WhatsApp atau melalui Classroom atau pakai video yang di-share atau melakukan Zoom atau yang lain-lain. Nah, jadi kata-kata yang itu harus diperlihatkan. Nah, kemudian supaya jangan terlihat copy paste-nya, nah di situ nanti ada kata WhatsApp, garis miring, video, garis miring, Classroom, garis miring, bla-blanya itu, Bapak Ibu hilangkanlah yang bukan Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hilangkan kata-kata WhatsApp, garis miring, video, garis miring, Classroom-nya itu, Bapak Ibu terlihat RPP-nya copy paste, bukan perencanaan Bapak Ibu untuk mengajar. Jadi saya pikir kalau untuk membuat RPP secara bulat pemikiran kita sendiri memang itu agak sulit. Tapi kalau membaca RPP yang sudah di-share oleh teman MGMP, saya pikir itu kewajiban untuk kita sehingga kita bisa mengeditnya. Nah, pada tema ini kita menggunakan apa? WhatsApp. Pada tema selanjutnya nanti kita tidak menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Google Classroom.
Atau pada tema selanjutnya kita menggunakan gabungan antara WhatsApp dan Classroom. Jadi mungkin bisa terlihat kenapa ada dua, nah nanti kan ada alasannya. Ada beberapa anak yang tidak bisa menggunakan Classroom, maka dia mengirimkan tugasnya atau dia mendapatkan materi itu dari WhatsApp. Ya, Bapak Ibu minta tolong yang lainnya yang untuk saat ini yang diganti karena yang mau di-share RPP-nya itu adalah Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris. Jadi yang kemarin dikirimkan Bu Pio ke saya itu yang belum terlihat untuk kegiatan daring itu pelajaran IPS sama Bahasa Inggrisnya. Itu saja dulu. Ada yang mau bertanya? Pio bertanya, Bu. Oke, ya. Jadi kan yang untuk analisis ini kan nanti diupload di Sispena juga kan, Bu? Iya. Nah, jadi membuat analisis ini mengacu pada 5 RPP yang diupload di Sispena. Iya. Oh, berarti yang RPP-nya kemarin terscan kan random aja Bu kemarin scan-nya kan? Nggak ada Ya. khususon ini nggak ada. Jadi harus membuatlah ini ya kan Bu? Kalau materinya saya pikir nggak masalah. Misalnya kayak saya bahasa Indonesia. Mungkin RPP yang kemarin teks persuasi. Nah, analisisnya saya pakai teks exemplum. Nggak apa-apa. Tapi kan RPP bahasa Indonesia, analisis bahasa Indonesia. Itu maksud saya kan. Jangan RPP-nya bahasa Indonesia, nanti analisisnya agama. Waduh. Jadi buat nih Bu ya? Ya, jadi untuk yang di-upload sampai tanggal 20 ini memang berat guru bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, sama matematika saja yang dituju. Berat. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Bu, ini beda ya dengan analisis di tryout itu apa? Tryout pula. Apa namanya? PTS itu ya? Yang Analisis. PTS maksudnya yang erapot? Bukan, Bu. Kan dulu kami ada pakai analisis. Ya, Pak. Yang kita buat biasanya itu Betul, analisis, tetapi untuk yang semester atau PTS. Yang sekarang diminta itu yang harian. Sebenarnya yang format kita itu bisa juga untuk harian. Cuma selama ini yang memang seharusnya kan dilakukan juga untuk ulangan hariannya, tetapi yang dikerjakan kan yang UTS sama UAS ya kan Pak? Iya betul Bu. Kalau mau formatnya sama sebenarnya itu juga, cuma ini kelanjutannya aplikasi, kalau yang ini kan Bu Masroh yang manual, ibaratnya yang manual lah ibaratnya, enggak, bukan aplikasi. Yang kita punya itu aplikasi bisa juga dipakai di itu. Nanti Bapak di sana kan kita ada analisis soal juga kan? Iya yang Bu, ada Bu. Ambil yang UTS itu. Terus ada yang analisis secara ketuntasan anak. Nah, itulah yang kita lihat di aplikasi yang kita punya itu bisa dipakai. Kita lihat aja kalau misalkan anak itu ketuntasannya kurang dari 85, itu berarti kita laksanakan secara klasikal. Kita bisa melihat dari situ. Itu malah lengkap lagi, ada soal juga kan. Soal mana-mana saja yang sebenarnya tidak valid lah ibaratnya kan. Mungkin soal ada beberapa soal gitu. Cuma yang dipakai itu kita untuk melihat ketuntasan anak, setelah itu yang nggak tuntas itu kita apain, itulah. Tapi data yang kita punya di aplikasi itu udah terpenuhi semua, kita tinggal ngambil aja Pak. Dari data itu, boleh juga pakai itu, tapi kita buat analisisnya, ibaratnya begini, ternyata anak yang nggak lulus sekian, anak itu diapain. Kalau kurang dari 85, maka secara klasikal itu dilakukan ujian lagi, dengan soal-soal boleh soal itu lagi atau soal yang setara. Kemudian kalau misalkan sudah lebih dari 85% dari ketuntasan itu, misalkan yang
misalkan yang apa ya, kita dapatkan 86% misalkan, itu sudah jadikan individu dia. Maka anak-anak yang, coba Bu Masra dilihatkan yang itu contoh Bu Masra yang 9 anak itu. Nah, 4 di sini Bu yang muncul. Oh, di situ. Nah, Ya. 4 anak karena ketuntasannya itu sudah 91%, ya kan Bu Masra di sini? Iya. Maka kita lakukan secara individu, yaitu anak-anak 4 itu mana saja. Misalkan kalau soalnya 10, coba 10 ya, misalkan si siapa ini? Yang tadi benar Bu Masra ya itu. Ini Bu. Yang 4 anak tadi. Dia 4 anak itu tentunya nilainya nggak tuntas dari 70. Misalkan anggaplah soalnya 10, dia nggak tuntas itu 5. Dapatlah 50 dia misalkan. Maka yang diujikan itu yang soal 5 yang dia nggak dapat itu. Jangan 10-10-nya dikasih untuk remedial. Ini dulu pernah saya sampaikan ya Pak Karim ya kan? Waktu pelatihan. Iya, betul, Bu. Nah itu jadi dia tidak memberatkan si anak tersebut. Sehingga dia hanya kalau sudah nilainya 50 maka tinggal 20 lagi. Maka nanti di sini ada tindak lanjutnya. Kalau misalkan anak itu ternyata si siapa ini Agus dari 50 ternyata jadi dapat 80 misalkan. Maka kita tetap buat dia menjadi KKM karena dia sudah remedi. Jadi remedi itu tidak melebihi anak yang sudah tuntas sebelumnya. Misalkan si Agus ini ternyata nilainya 60, seharusnya kan KKM-nya 70. Maka si Agus ini tetap remedi lagi. Bentuk remedi yang keduanya itu teknis Bapak Ibu. Misalkan dia dia hanya dapat nilai kalau itu 1 soal. Dari 5 tadi dia hanya dapat ujian lagi benar 1 soal, sehingga tinggal 4 yang salah. Bapak Ibu boleh ulang lagi yang 4 itu, boleh lagi dengan bentuk lain. Di sini ada beberapa yang pilihannya boleh dikasih tugas saja. Nanti kalau sampai 3 kali 4 kali pening kepala kita kan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu boleh yang keduanya setelah remedi yang pertama nggak tuntas boleh berikan tugas saja sampai dia tuntas. Mohon maaf Bu. Ya. Ada lagi kemarin mungkin memang beberapa guru ada mendengar mungkin dari pelatihan seminar soal PTS itu kan merujuk kepada soal-soal harian. Nah, disinilah saya pikir letaknya mengapa anak yang PTS atau nanti dia ujian semester, mengapa bisa tidak tuntas lagi, padahal nilai hariannya sudah tuntas. Ada kemungkinan soal yang diberikan ketika PTS atau semester itu tidak merujuk kepada soal-soal harian, baik itu materi maupun bentuk soalnya. Makanya ada lagi kesimpulan bahwasanya soal harian itu bisa kita jadikan soal PTS atau soal untuk semester. Jadi kalau kita melakukan semester ganjil, ada mengambil ulangan ataupun penilaian harian 5 kali, 1 kali nilai harian itu 10 soal. Otomatis kalau 1 semester kita ngadakan 5, berarti kan sudah 50 soal. Nah 50 soal kalau PTS itu kan kita biasanya 10 soal tapi bentuknya esai. Nah, jadi bisa saja diganti dari yang pilihan berganda menjadi isian. Tidak dari pembahasan yang lain atau dari buku lain diambil soalnya untuk dijadikan soal penilaian tengah semester ataupun semester. Jadi rancu memang sebetulnya ketika PTS anak tidak tuntas, ketika semester anak tidak tuntas. Malah kemarin ada pernah saya dengar dari Pak Kurniadi, cuma itu belum berkembang memang. Ketika
anak sudah kelas 9 itu soal jangan lagi mengacu kepada kelas 7 dan 8. Karena kalau kelas 7 dan 8 nanti dibahas lagi di kelas 9, dia sudah lupa. Itu kata Pak Kurniadi. Tapi kalau saya pun karena memang ada pedoman kita bahwa untuk pembuatan soal kelas 9 itu kan ada persentase. Soal kelas 7 itu kalau nggak salah berapa itu 15%, kelas 8 25%, nah kelas 9-nya 60% untuk ujian sekolah. Nah itu yang belum lagi ya Bu ya, betul apa salah itu Bu? Untuk presentasi dari kelas 7, 8, 9 itu memang itu adalah kebijakan dari satuan pendidikan. Cuma kita kemarin untuk pembuatan soal itu, soal yang tahun yang berjalan itu aja kan Bapak Ibu ya. Karena mengingat kita membantu anak. Kalau bisa saja kita membuat 7, 8, 9, tetapi kalau kita buat seperti itu nilai anak tambah semakin hancur ya. Makanya kita kalau kelas 9 ya materi kelas 9 aja kan gitu. Jadi tidak melibatkan kelas 7 dan 8. Karena itu tujuannya kemarin dari biar anak-anak nggak terlalu banyak materinya dan bisa nilainya bisa terbantu lah gitu. Untuk mengenai soal yang dibuat oleh guru-guru itu juga sudah pernah saya sampaikan bahwa yang soal-soal yang diberikan ke anak itu tidak di luar jalur lah ibaratnya. Jadi apa yang kita ajarkan itu yang kita keluarkan. Itu saya rasa Bapak Ibu guru udah paham. Cuma mungkin ada dari beberapa soal itu yang melenceng, saya rasa tetap ada. Jadi ini mungkin introspeksi kita semuanya bahwa apa yang kita ajarkan itu, itulah yang kita keluarkan. Karena nanti anak-anak itu, jangankan yang lain ya, yang itu juga kita kasih, kadang-kadang anak itu juga ada yang mungkin sebagian tak bisa juga, katanya belum diajarkan, malah bahkan begitu. Sehingga boleh soal, kalau matematika saya rasa kalau soalnya persis masih ini ya, kurang ya, mungkin ganti angka lah. Jadi artinya soal yang setara. Tetapi kalau misalkan bahas kayak soal yang pasti, kayak IPA itu kan ada itu hukum-hukum itu atau apa rumus atau itu tentu ya itulah ya. Kalau misalkan hukum Boyle bunyinya apa ya, tentu sudah kita pernah ajarkan ya, plek lah seperti itu soalnya. Nah, ada hal-hal lain yang mungkin soal itu bisa persis, tetapi ada hal lain yang jangan kita buat persis. Tetapi dalam kategori soal yang setara. Itu sudah diarahkan seperti itu Bu Mas Rob. Iya Bu. Sudah paham itu saya rasa. Insya Allah. Bu, Ya. orang tuanya Pak Zapran meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi Siapa? raji'un. Orang tua Pak Zapran, Mama, bapak bapaknya. sakit. Nggak tahu, dia di grup. Oh, Belum lihat grup. belum lihat. Di mana posisinya ya? Siapa yang bisa ngubungin? Japarannya ada di sini. Soalnya balik. Oh, Pak Japran nggak ngasih tahu di sini, yang ngasih tahu. Japran ngasih tahu. Ada. Di grup. Ulan, coba suruh Bu Juriah ngurungin Bu Ulan pastinya di mana tempatnya gitu ya Bu ya. Sakit apa gitu, kalau memang bisa kita kunjungin Bu ya. Ya, oke. Nah, jadi ya Bu Juriah minta tolong ya. Iya, Bu, jadi ya. kita fokus dulu di sini lagi sebentar, Pak Karim. Ya, Bu. Jadi kalau saya pikir Bapak Ibu yang lain, ini analisis hasil ulangan, di e-raport kita juga ada analisis. Nanti yang kemarin sudah pernah dipresentasikan sama Bu Min ketika awal tahun SMPN Negeri 57, mungkin kalau analisisnya sama. Nah sekarang yang belum dilakukan mungkin adalah tindakan selanjutnya, anak itu mau diapakan.
Jadi setelah kita analisis analisis hasil ulangan harian, terekrutlah anak yang tidak tuntas itu. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 8 orang. Nah, di 91 ini ada 8 orang. Kalau kita mengajar 5 lokal, kita khususkan di hari Senin untuk 91 8 orang, kemudian 92 nanti ada 3 orang, di hari Rabu nanti ada 93 cuma 2 orang, itu kan nanti waktu kita yang banyak terpakai. Maka sehingga untuk tindak lanjut selanjutnya kita bikinkan remedial secara klasikal. Kita buatkan secara klasikal, digabungkan antara 91 sampai 95, 81 sampai 85, seperti itu. Nah, nanti di situ kita lakukanlah tekniknya itu, apakah kita karena mungkin hanya sedikit anak yang tidak tuntas yang seperti kata Ibu Kepala Sekolah tadi, kalau KKM kita 70, dia hanya salah 4 sehingga dia dapat nilai 60, maka otomatis 4 soal itu saja yang diberikan ke anak. Jangan ke 10 soalnya diberikan ke anak. Nah, 4 soal itu. Tinggal kalau di sini kan ini saya tatakan dia pas pula antara si Agus, Ahlil, Dendi, Iwan ini dia betul salahnya itu di nomor 2, 5 sama 10. Ini bisa saja nanti ada kemungkinan si Agus salah di nomor 1, kemudian Ahlilnya salah di nomor 2-nya. Tapi bentuknya itu kan masih dia salahnya 3. Nah, jadi Bapak berikan juga nomor soalnya itu mengikut kepada si Agus dan si Ahlil yang salah. Tapi jika terjadi kemungkinan di dalam satu kelas sampai 50% anak tidak tuntas, kita mau mengulang menjelaskan materi-materi, terserah, nggak masalah. Jadi kita ajarkan lagi kepada anak, oh ini kita terangkan kepada anak, ini materinya ini. Selesai 30 menit, kemudian mereka mengerjakan tugas yang salah itu tadi. Sehingga dapatlah yang 4 soal atau 5 soal tadi yang salah, sudah betul, inilah dia rekapannya. Mereka dapat nilainya itu kok ini nih. Sebelum remedial itu nilainya 60. Nah, kita kasih soal 4 lagi, nilainya jadinya 100. Misalnya 4 kali 25 nilainya 100. Berarti tingkat ketercapaiannya itu 40. Tetapi itu tadi yang dibilang Ibu Kepala Sekolah, kita tidak memberikan nilai anak itu 100. Kita tetap memberikan nilai anak itu KKM 70 kalau di SMPN 57 ini. Oke, selanjutnya langkah kita inilah dia, merekap dan analisis daya serap peserta didik tentang tema ini enggak sama pula dia ya, teks exemplum. Jadi mohon maaf di sini enggak sama ini. Yang ini analisisnya teks exemplum, yang di sini memahami teks tantangan ya Bapak Ibu, salah saya. Jadi ini sama, materi di absen remedialnya dengan materi di analisisnya sama. Bu Vio, kayaknya ini izin Bu Mas Roy ya. Iya Pak. Ya. Udah lengkap di analisis yang kita punya itu Bu Vio. Lengkap sekali kayaknya. Iya, tapi yang di analisis kita itu ABC. iya, terus yang sheet-nya itu kan ada beberapa yang nggak jalan tadi Pak, dia kayak rumus-rumusnya gitu. Kita kan cuma di input sama hasil, kan ada di tengah-tengahnya tuh kayak yang ini tadi kan daya serap, ya, bla bla bla. Tapi tercapaian itu kan. Oh nggak jalan ya?
Kita cek lagi lah ini. Rumusnya ada yang salah kemarin kami cek, Vio. Nah, ayo Kak, perbaiki Kak, semangat. Ya, Janganlah. jadi intinya Pak Karim, kalau memang kita kemarin sudah melakukan, buat aja yang itu. Gini. Belum nampak di lapangannya ini, di prakteknya. Mungkin gini, sebenarnya yang kita UTS itu bisa dipakai, cuma kita tidak ada tindak lanjut di sana. Tindak lanjutnya. Karena memang kalau UAS UTS itu kan kita nggak ngasih anak itu di tindak lanjut itu. Cuma itu bedanya. Kalau yang lainnya itu malah soal itu sudah teranalisis juga malahan. Soal ini bagus nggak? Itu malah ada di sana juga gitu. Iya. Cuma kita tidak ada untuk tindak lanjut bahwa anak ini diapain. Jadi nilainya yang murni itu aja kan itu Bapak Bu ya. Yang aplikasi itu. Lagian itu tinggal gini, Bu, menambah kalau yang nambahin aja tindak lanjutnya itu sudah dapat itu. Iya, mungkin gini Bu, untuk yang PTS semester itu kan kita bikin analisis adalah analisis tentang kevalidan soal. Apakah soal ini valid atau tidak gitu kan? Nah, mungkin makanya tindak lanjutnya kita tidak lakukan. Tindak lanjutnya hanya ketika nilai ini tindak lanjutnya ya nanti soal itu yang nggak valid nggak dipakai. Nilainya rendah, oke. Kedepannya lagi soal di itu semester revisi saya kan ada soal yang udah bagus. Itu kan revisi kan gitu ya Iya. Tapi yang soal yang tidak bisa yang nggak bagus itu tahun besoknya lagi nggak bisa dipakai. Itu aja sih sebenarnya tindak lanjutnya. Iya. Kalau yang di aplikasi itu. Iya. Kalau di sini yang diminta itu Pak Karim adalah tindak lanjut soal itu peserta nanti didik, bagaimana caranya anak bisa paham dengan pelajaran kita. Kalau yang sudah bagus ketika bisa dipakai kan gitu. Maaf Bu, ini jadi dua-duanya Bu, bingung kami jadi Bu. Bentrok suaranya Bu tadi Bu. Maaf Bu. Nggak dengar. Jadi untuk yang mencari kevalidan tadi bisa memakai putus ya rumus yang lama. Punya kami aja nggak jelas apa yang lain juga. Kasih soal aja, kasih soal-soal yang sama atau yang setaraf. Nah, jadi soal yang sama itu maksudnya nggak ada ya? Nggak dia apa-apain kok. Halo? Bagian ada. Halo? Ya masih jalan Bu, masih jalan normal. Nah, oke. Jadi tindak lanjutnya adalah mengulang menjelaskan materi-materi atau kita hanya memberikan soal yang kemarin yang waktu diujikan, atau kita memberikan soal yang setaraf. Nah, jadi mungkin yang seperti kata Ibu Kepala Sekolah tadi, kalau matematika tentang bilangan akar, kalau di soal putus suaranya Bu. Atau yang lain bisa dengar? Ya ada suaranya. Iya putus kayaknya jaringannya. Udah bisa Kak? Oh bisa Kak? 9 dari yang 9 orang tadi tidak tuntas juga dia. Tinggallah yang 4 orang ini. Nah, yang 4 orang ini karena waktu kita nggak cukup, udahlah. Ini dia tadi yang kata Bu Min, pemberian tugas. Apakah dia, kalau bahasa Indonesia tinggal suruh baca, buat rangkuman. Kalau matematika mungkin dia disuruhlah hafal kali-kali. Nah, pandailah itu guru-guru yang lain, IPS, PKN, apa tugas yang diberikan ke anak.
Jadi langkah yang ini yang mungkin yang harus kita munculkan yang belum muncul. Gelasnya mana, Nak? Kemudian ini tadi rekapitulasi dan analisis daya serap peserta didiknya. Oke Pak Karim, terima kasih. Oke Bu, ada lagi? Bu,